Selamat malam Bapak, kami dari kelompok 7 akan menampilkan presentasi kami dari hasil diskusi pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yang pertama ada saya sendiri Chelsea Lauren, kemudian ada Ismi Maulidia, lalu ada Hani Erviana Zahra, ada Chayla Azahra, dan Nasma Fitria. Pada diskusi 1, kita memilih case yaitu PT Sukses Jaya adalah sebuah perusahaan retail tradisional yang telah beroperasi selama 20 tahun. Namun dalam 5 tahun terakhir, mereka melihat penurunan penjualan yang signifikan akibat persaingan dari e-commerce dan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja online. Untuk mengatasi tantangan ini, PT Sukses Jaya memutuskan untuk mengadopsi strategi bisnis digital. Mereka membangun platform e-commerce sendiri, mengoptimalkan kehadiran mereka di media sosial, dan memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data untuk memahami dan melayani pelanggan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya ada pertanyaan dan akan dijawab oleh Ismi Maulia. Baik, di sini ada pertanyaan pertama, bagaimana PT Sukses Jaya dapat memanfaatkan kehadiran digital mereka untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan lama? Yang pertama, dari platform e-commerce yang menyediakan kemudahan belanja online, fitur pencarian produk, dan sistem pembayaran digital. Yang kedua, dari media sosial, membangun komunikasi pelanggan, promosi, interaktif, dan komunikasi langsung melalui komentar, dan DM. Yang ketiga, ada program loyalitas digital. Dia memberikan poin, diskon khusus, atau akses eksklusif bagi pelanggan lama melalui aplikasi atau email marketing. Lanjut. Nah, yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi PT Sukses Jaya dalam transisi dari retail tradisional ke bisnis digital? Ada yang pertama, kultur organisasi. Perubahan mindset dari konvensional ke digital memerlukan pelatihan dan adaptasi. Yang kedua, infrastruktur teknologi, investasi awal untuk sistem e-commerce, keamanan data, dan integrasi logistik. Yang ketiga, kompetisi digital. Harus bersaing dengan platform besar yang sudah mapan dan memiliki basis pengguna luas. Selanjutnya akan dibacakan Rara. Di sini saya akan membacakan bagaimana teknologi AI dan Big Data dapat membantu PT Sukses Jaya dalam memahami kebutuhan pelanggan mereka. Nah, di sini saya akan memberikan contoh konkret. Pertama itu analisis perilaku konsumen, preferensi produk. Lalu di sini ada personalisasi. Big Data memungkinkan rekomendasi produk yang relevan secara otomatis. Lalu yang ketiga ada contoh konkret. Jika pelanggan sering membeli produk rumah tangga, sistem bisa menawarkan promo khusus atau bundling produk serupa. Lalu bagaimana strategi pemasaran digital dapat membantu PT Sukses Jaya bersaing dengan e-commerce besar? Di sini saya akan menyebut yang pertama yaitu konten marketing atau storytelling, yaitu gunanya untuk membangun narasi brand yang kuat melalui blog, video, dan testimoni pelanggan, lalu menonjolkan nilai lokal, kualitas produk, dan keunikan layanan. Yang kedua, Search Engine Optimization, SEO, dan iklan berbayar, yaitu optimasi website agar muncul di hasil pencarian Google, lalu menggunakan Google ADS dan Meta ADS untuk menjangkau target pasar secara spesifik dan efisien. Diskusi kedua akan dilanjutkan oleh Nazma. Baik, kita akan beralih ke diskusi kedua, di mana di pertemuan kedua kita menyelesaikan yaitu proposal bisnis kami, di mana ada nama bisnis kami adalah King Salad. Lalu untuk anggotanya disusun oleh kami sendiri. Kemudian dari nama bisnis kami yaitu King Salad dengan tagline Be the King of Your Healthiness. Di sini kita punya logo bisnis dengan filosofi logo yaitu ada buah-buahan segar seperti stroberi, kiwi, dan lemon yang melambangkan keberagaman nutrisi dan rasa. Lalu ada mahkota emas adalah simbol kekuasaan, kemuliaan, dan pencapaian menunjukkan bahwa memilih makanan sehat adalah tindakan yang mulia. Lalu yang terakhir ada warna cerah dan gaya kartun menciptakan suasana positif, playful, dan penuh energi, menjadikan makanan sehat sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan membosankan. Untuk jenis produk akan dibacakan oleh Nasma. Baik untuk jenis produk yang akan kita buat ini rencananya yaitu ada
Yang pertama itu ada mini king, yaitu salad Mika, tersedia dalam ukuran cup 150 ml atau 200 ml dengan pilihan ya, isi 4 atau 6 cup. Komposisi buahnya itu kurang lebih sama semua, ada strawberry, anggur, kiwi, buah naga, apel, pear, dan juga melon. Dressingnya itu bisa yogurt segar dan juga parutan keju. Nah, topping untuk setiap cupnya ini dapat disesuaikan permintaan, cocok untuk sharing, hampers, sehat, atau snack ringan. Nah, yang kedua itu ada regular king, kayak salad dressing seperti pada umumnya itu tersedia dalam berbagai ukuran 300 ml, 450 ml, dan lain-lain. Komposisi buahnya sama seperti yang mini king tadi atau salad Mika. Dressingnya juga kurang lebih sama kayak yang mini king. Dan juga ini regular king ini snack ready to go, yaitu cemilan sehat untuk cocok untuk aktivitas harian. Yang ketiga itu ada baking, yaitu salad spesial. Tersedia dalam ukuran besar 2000 ml dan 3500 ml. Nah, komposisinya sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada strawberry, anggur, kiwi, buah naga, apel, pear, dan juga melon. Untuk dressingnya yaitu ada yogurt segar dan juga parutan keju. Nah, selanjutnya itu ada hasil diskusi 3 dari kelompok kami. Case-nya itu ada P&G dan Unilever sebagai perusahaan PMA dalam memasarkan produknya tentu mempunyai strategi pemasaran digital yang komprehensif. Tim pemasaran mereka sedang mempertimbangkan berbagai elemen yang perlu dimasukkan dalam rencana tersebut, termasuk tujuan, target audiens, strategi konten, dan anggaran. Selanjutnya, ada pertanyaan yang akan dibacakan oleh Caila. Oke. Yang pertama, apa saja komponen utama dari rencana pemasaran digital yang menjadi pertimbangan P&G dan Unilever? Yang pertama ada tujuan atau objektif, yaitu meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong konversi penjualan melalui kanal digital. Lanjut yang kedua ada target market, segmentasi berdasarkan usia, lokasi, gaya hidup, dan perilaku digital. Mereka menyesuaikan pesan dan platform sesuai dengan karakteristik audiens. Yang ketiga, strategi, yaitu menggunakan pendekatan omnichannel, termasuk media sosial, e-commerce, influencer marketing, dan kampanye berbasis data. Yang terakhir ada konten visual yang menarik, storytelling yang kuat, dan kampanye interaktif seperti tantangan media sosial atau video edukatif. Lanjut, pertanyaan kedua, bagaimana P&G dan Unilever menentukan target market dalam rencana pemasaran digital? Apa faktor yang perlu diperhatikan? P&G dan Unilever menentukan target pasar dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada demografi, yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi geografis. Yang kedua ada psikografi, yaitu gaya hidup, nilai, dan minat konsumen. Yang ketiga perilaku digital, platform yang digunakan, waktu aktif, dan respons terhadap iklan. Yang keempat ada data konsumen, yaitu hasil riset pasar dan analisis data digital untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan konsumen. Berikut ada contohnya. Slide sebelumnya Chelsea. Sorry. Yang Unilever menargetkan konsumen muda melalui kampanye di TikTok, sementara P&G menyasar ibu rumah tangga melalui konten edukatif di YouTube dan Facebook. Next, pertanyaan ketiga, berikan contoh jenis konten yang P&G dan Unilever lakukan. Yang pertama ada video tutorial dan edukasi produk, misalnya cara menggunakan produk kecantikan atau kebersihan. Terus kampanye interaktif di media sosial seperti tantangan hashtag atau voting produk favorit. Ada konten influencer dan brand ambassador, iklan digital berbasis cerita atau storytelling, dan yang terakhir artikel blog dan tips gaya hidup sehat atau ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah dari perkataan maupun uh, tulisan yang kami buat. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan kami.